Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 4B, ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Rahmat SEMM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Salwa Kalsum dengan NPM 044. Saya Siti Koima dengan NPM 057. Saya Astri Oktaviana dengan NPM 062. Saya Balil Ramdhani dengan NPM 065. Saya Renata Maila Putri dengan NPM 070. Saya Eva dengan NPM 078. Nama saya Salwa Kalsum dengan NPM 044 dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tahap analis dan investigasi sistem. Tahap analisa dan investigasi sistem. Tahap penganalisaan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan sistem. Contoh dari kegiatan analisa sistem ini misalnya menginvestigasikan terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok, yang berarti secara otomatis memiliki pendapat yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompok. Untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang diantara lain meliputi observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan pengambilan sampel dokumen. Observasi langsung merupakan kegiatan mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana menjalankan suatu sistem, siapa yang melakukannya, berapa lama melakukannya, dan di mana melakukannya. 3 cara analisis untuk melakukan observasi langsung. Yang pertama, pengamatan secara langsung dengan melakukan interaksi dengan pihak yang diobservasi. Yang kedua, pengamatan secara langsung tanpa berinteraksi dengan pihak yang diamati, tetapi pihak yang diamati tersebut tahu bahwa mereka sedang diamati dan dijadikan sebagai objek pengamatan. Lalu yang ketiga, ada pengamatan di mana mengamati objek tanpa diketahui oleh objek yang diamati dan tanpa interaksi apapun. Lalu wawancara merupakan suatu kegiatan yang paling tepat antara seorang sistem analis dengan organisasi atau perusahaan dan merupakan teknik yang paling produktif dalam mencari sebuah informasi. Hal ini dikarenakan wawancara merupakan suatu teknik di mana pencari dan pemberi data dapat langsung berinteraksi pikiran. Kuesioner. Pemakaian kuesioner bertujuan untuk menggali fakta dan memperoleh berbagai masukan dari responden. Kelebihan dari metode ini adalah dapat melakukan penelitian untuk responden yang jumlahnya besar dan menjangkau responden yang berkedudukan jauh dari analis. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah di mana sulitnya responden memberikan jawaban yang detail terhadap suatu permasalahan karena kuesioner bersifat sangat terbatas. Di samping sulitnya membuat kuesioner menyusun pertanyaan yang bermanfaat tanpa memperkirakan jawabannya terlebih dahulu. Sampel dokumen. Pada tahapan ini dilakukan kajian secara menyeluruh serta mendalam terhadap kegiatan sistem pengolahan data dan sistem informasi yang saat ini sedang berjalan. Juga perlu diketahui secara tepat mengenai bentuk sistem informasi yang bagaimana dikendaki oleh manajemen. Sehubungan dengan adanya rencana komputerisasi tersebut. Untuk mendapatkan hasil analisa dan investigasi data secara komprehensif, seorang sistem analis perlu melakukan langkah-langkah seperti yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami sistem lama, yang kedua evaluasi sistem yang ada, yang ketiga memahami kegiatan pemakai, dan yang terakhir laporan definisi masalah. Memahami sistem lama. Tahap ini memahami sistem lama dapat dilakukan dengan melihat dan mengamati dokumen-dokumen yang
dokumen-dokumen sistem yang telah ada pada perusahaan seperti bagian aliran arus dokumen, bagian aliran sistem, struktur organisasi, deskripsi jabatan, kode rekening, dan salinan dokumen-dokumen bukti transaksi. Dengan demikian akan dapat dipahami sistem sebelumnya, yaitu berkaitan dengan apa yang dilakukan sistem lama, siapa yang menjalankan, dan siapa yang memakai. Evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan, terutama tentang kekurangan-kekurangannya, tentunya akan memberikan pembenaran terhadap rencana pengembangan sistem yang baru. Sasaran sistem baru akan menjadi lebih jelas tentang apa yang harus ditambahkan atau yang dikurangi dari sistem lama, sehingga analis akan menjadi lebih mudah untuk membuat sebuah konsep tentang sistem baru yang akan dikerjakan. Memahami keinginan pemakai. Sebuah sistem informasi dirancang dalam kaitan dalam sistem pengambilan keputusan. Itu artinya salah satu kunci keberhasilan sebuah sistem informasi adalah jika sistem tersebut sesuai dengan keinginan dari pemakai atau konsumen. Kegiatan pemakai yang dimaksud ini mencakup kebutuhan-kebutuhan akan output sistem serta model operasional sistem yang diinginkan. Studi kelayakan sistem. Dalam fase ini merupakan fase yang cukup penting, di mana akan dilakukan studi kelayakan terhadap sistem yang akan dibuat. Studi kelayakan akan menilai dari berbagai sisi apakah sistem memang layak untuk diimplementasikan. Penilaian tersebut antara lain mencakup yang pertama kelayakan sistem. Penilaian tersebut antara lain mencakup yang pertama kelayakan teknik, yang kedua kelayakan ekonomi, yang ketiga kelayakan operasi, dan yang keempat kelayakan jadwal, dan yang kelima kelayakan hukum. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Siti Kaiman dengan NPM 057 akan mempresentasikan tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Apa fitur unik e-commerce, pasar digital, dan barang digital? Di zaman era digital seperti saat ini, tentu saja manusia memiliki pemikiran dan inovasi yang luas. Bahkan masyarakat pedesaan ataupun perkotaan sangat bergantung pada teknologi, dan teknologi saat ini sudah sangat berkembang dan berguna dalam aktivitas atau kegiatan sehari-hari manusia. Dan dalam dunia bisnis saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah teknologi. Apalagi dunia bisnis saat ini sudah berbasis online, sehingga membuat bisnis saat ini menjadi efisien, praktis, dan mempermudah dalam menjual dan membeli sebuah barang. Dalam beberapa waktu belakangan ini, media dihebohkan oleh sebuah penemuan yang cukup menggemparkan dunia perbisnisan. Penemuan tersebut melibatkan jaringan sosial, yaitu sebuah situs yang menyediakan sebuah lapak di dunia maya untuk membangun sebuah komunitas atau link yang dapat diakses oleh semua manusia. Penemuan ini disebut dengan e-commerce. E-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah sebuah perdagangan penjualan pembelian menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Ada 8 keunikan dalam e-commerce. Yang pertama, ubiquity. Memiliki arti e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Efeknya, dari fitur ini adalah marketplace dihapus dari temporal, lokasi geografis untuk menjadi marketplace, serta kenyamanan pelanggan ditingkat dan biaya belanja dikurangi. Yang kedua ada global reach. Memiliki arti teknologi ini sangat luas dan memungkinkan e-commerce dapat mendunia. Efeknya memungkinkan perdagangan melintasi batas-batas budaya dan nasional dengan mulus tanpa modifikasi, serta marketplace
Barang atau goods pada dasarnya dapat dipakai sekali saja ataupun ada yang bisa dipakai untuk berulang kali. Terakhir kesimpulan, dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis. Karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada, tinggal kitanya saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis yang besar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Astri Oktaviana, NPM 02112262. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang arus informasi jaringan, manajemen informasi sistem. Data dan informasi diperlukan oleh semua unit pekerjaan dan kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi. Dokumen informasi fisik dikomunikasikan secara tradisional, sedangkan data informasi non-fisik dikomunikasikan secara elektronik. Karena itu, arus komunikasi data informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan organisasi. Arus dewasa ini dikenal sebagai arus informasi jaringan, yaitu terdiri atas 1. Distribusi informasi, 2. Arus informasi vertikal, 3. Arus informasi horizontal, 4. Arus informasi organisasi, dan 5. Arus diskusi. Distribusi informasi dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modern yang pengiriman data informasi non-fisiknya melalui saluran elektronik, misalnya melalui jaringan area lokal area network atau LAN, maupun jaringan komputer terminal atau jaringan area luas, wide area network atau WAN. Dewasa ini kegiatan manajemen sistem informasi banyak menggunakan cara pengiriman modern. Untuk melancarkan penggunaan data dan informasi dalam satu unit atau dari unit ke unit lain, organisasi menggunakan prinsip arus data dan informasi flow of information yang dijabarkan dalam bentuk prosedur tertentu. Arus tersebut dapat berjalan secara vertikal dan horizontal. Arus informasi vertikal adalah arus yang mengalirkan data dari informasi secara vertikal dari atas ke bawah atau top down, atau dari bawah ke atas atau disebut bottom up. Umumnya arus yang mengalir antar tingkat kegiatan pada satu unit kerja yang sama. Misalnya pada unit pemasaran, produksi, personalia, dan keuangan. Arus informasi horizontal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkat, baik pada unit kerja yang sama atau pada unit kerja yang berlainan. Contoh hubungan setingkat pada unit kerja yang sama adalah arus antara subunit pengolahan pesanan dengan subunit penjualan dalam unit penjualan. Arus informasi organisasi. Substansi informasi pemasaran dan perencanaan strategis adalah substansi yang menghasilkan pemasukan nyata dari keseluruhan sistem sebagai produk dari subsistem dasar. Subsistem pemasaran menggunakan sumber data dasar yang sudah dikumpulkan dan disimpan. Data tersebut dengan cara tertentu untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan manajemen khusus, seperti pertanyaan mengenai efek dari promosi penjualan, efek dari perubahan harga dan produk bauran atau mix, keuntungan dari deklarasi toko, dan keinginan memperkenalkan produk baru. Hasil dari substansi pemasaran adalah ramalan penjualan dan perencanaan strategis. Arus diskusi. Salah satu substansi informasi di perguruan tinggi adalah subsistem informasi administrasi akademis. Subsistem tersebut dimulai dari mahasiswa mengisi jawaban ujian pada lembar jawaban ujian atau LJU yang diproses di scan machine dan menghasilkan nilai masing-masing mahasiswa. Kemudian dikelompokkan dalam daftar nilai mahasiswa per mata kuliah dan data tersebut digunakan untuk menentukan lulus atau tidaknya mahasiswa. Selanjutnya, pemrosesan lembaran kartu hasil studi atau KHS, dan berdasarkan KHS, maka setiap mahasiswa dibuatkan rekapitulasi nilai selama kuliah, dan pada rekapitulasi ini tercantum juga nilai indeks prestasi atau IP mahasiswa yang bersangkutan. Komunikasi jaringan informasi. Pengoptimalan komunikasi jaringan informasi. Pengoptimalan pemakaian komputer tunggal atau stand-alone komputer telah dilakukan untuk keperluan kantor dan pelayanan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian, data merupakan kegiatan industri besar yang terus berkembang hingga sekarang. Aplikasi, prinsip-prinsip, dan teknologi komunikasi data secara dapat mengubah kehidupan masyarakat. Cara komunikasi yang digunakan sekarang. Yang pertama ada otorisasi kantor. MSI dikembangkan agar kantor dapat mencapai tujuan dan produktivitas. Untuk itu, otomasi peralatan MSI diperlukan penyebaran pemrosesan kata atau word processing dan aplikasi spreadsheet untuk langkah pertama menuju otomatisasi kantor. Yang kedua ada stasiun kerja, tempat di mana biasanya terdapat sebuah microkomputer dengan aplikasi perangkat lunak atau dalam satu sistem terminal yang berhubungan dengan mini komputer dan mainframe. Yang ketiga ada surat elektronik, penggunaan komputer untuk mengirim pesan, memo, surat, dan lain-lain bentuk koresponden kantor dimasukkan ke sebuah terminal atau microkomputer, dikirim ke komputer pusat menggunakan saluran atau jaringan buatan sendiri. Yang keempat ada konferensi elektronik, komunikasi satu arah yang paling efektif seperti pengiriman memo ke kepala bagian, dan terdapat dua bentuk konferensi elektronik yang digunakan dewasa ini, yaitu konferensi dengan komputer dan telekonferensi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramdhani dengan NPM 0201112265. Saya di sini akan menjelaskan materi dengan sistem informasi manajemen dan peranannya dalam operasional perusahaan. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya. Sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya, pemanfaatan sistem informasi manajemen atau bisa disebut SIM dalam bisnis industri, internet dan teknologi lainnya yang terhubung setara aplikasi-aplikasi telah mengubah cara operasi bisnis dan cara orang bekerja. Sebaik bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan, dan keuntungan kompetitif. Sehingga saat ini banyak bisnis menggunakan teknologi internet untuk penggunaan website yang memungkinkan mereka dapat menjelaskan proses bisnisnya dan membuat aplikasi e-bisnis yang inovatif. O'Brien dan Marrakas 2009. E-bisnis didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan menguasai proses bisnis. E-commerce dan enterprise collaboration antara sebuah perusahaan dengan konsumennya, supplier, dan stakeholder bisnis lainnya. Hakikat dari e-bisnis dapat digeneralisasikan sebagai sebuah pertukaran nilai secara online. Semua pertukaran online informasi, uang, sumber daya, jasa, atau kombinasi dari semuanya berada di bawah payung e-bisnis. Perusahaan-perusahaan bergantung pada aplikasi e-bisnis. Yang pertama, memperbaharui proses bisnis internal. Yang kedua, implementasi sistem e-commerce dengan konsumen dan supplier, maka mereka dan memprioritaskan enterprise dan collaboration antara tim bisnis dan tim kerja. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara, intermediaris, dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer network, yaitu internet. E-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik,
dagang atau penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya yang melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan dan otomatis. O'Brien dan Marcus 2009 menyatakan bahwa e-commerce adalah menjual, membeli, memasarkan, dan memberikan pelayanan pada produk atau jasa dan informasi pada network komputer yang bermacam-macam. Saat ini banyak bisnis yang menggunakan internet, extranet, dan network lainnya untuk mendukung setiap tahap proses komersial, termasuk semua bentuk promosi, penjualan, dan customer support dalam setiap World Wide Web untuk keamanan internet dan mekanisme penyebaran yang meyakinkan proses pengiriman dan penyebaran. Sebagai contoh, sistem e-commerce termasuk website internet untuk penjualan online, akses extranet untuk database inventory oleh konsumen besar, dan penggunaan internet perusahaan oleh penjualan untuk mengakses rekor konsumen untuk customer relationship management. Internet working adalah suatu bentuk hubungan kerjasama yang terjalin dengan menggunakan sarana teknologi informasi, yaitu jaringan kerja komputer network berbentuk internet, extranet, dan intranet. O'Brien dan Marcus 2009 menjelaskan bahwa bentuk hubungan kerjasama yang terjalin pada internet working adalah dengan menggunakan secara teknologi informasi, yaitu jaringan kerja komputer network berbentuk internet, extranet, dan intranet. Internet adalah sebuah jaringan komputer yang penggunaannya sangat terbatas, hanya untuk pihak-pihak tertentu dalam perusahaan. Jaringan ini memungkinkan karyawan suatu perusahaan dapat saling berkomunikasi, berbagi informasi, bekerja sama, dan melakukan aktivitas lainnya yang dapat mendukung proses bisnis. Keseluruhan implementasi jaringan tersebut merupakan bentuk kerjasama perusahaan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan lainnya. Sekian, terima kasih. Saya Renata Mira Putri dengan NPM 070 akan menjelaskan tentang peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi mempunyai 3 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang ketiga, mendukung persaingan keuntungan strategis beberapa sistem informasi, operasi atau manajemen. Sementara yang lainnya menjalankan berbagai macam fungsi. Selanjutnya ada peranan proses bisnis dan operasional. Peranan sistem informasi untuk informasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Selanjutnya ada peranan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem ini terdiri atas beberapa tipe, yaitu
Yang pertama ada laporan spesifikasi dan rencana awal untuk para manajer dikerjakan oleh Information Reporting System atau sistem pelaporan informasi. Yang kedua ada dukungan ad hoc dan interaktif untuk pengambilan keputusan oleh Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Selanjutnya ada peranan persaingan keuntungan strategis. Sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa yang pertama ada persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama, yang kedua ancaman dari perusahaan baru, yang ketiga ancaman produk pengganti, yang keempat kekuatan tawar-menawar dari konsumen, dan yang kelima kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Selanjutnya ada beberapa strategi bersaing yang dapat dibangun untuk memenangkan persaingan adalah yang pertama ada cost leadership, yang kedua ada product differentiation, yang ketiga ada innovation. Terus selanjutnya ada manfaat strategis untuk sistem informasi. Manfaat sistem informasi manajemen SIM dapat menolong perusahaan untuk yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan yang ketiga membangun sumber-sumber informasi strategis. Selanjutnya pengaruh perkembangan teknologi informasi. Tahun 1980-an telah terjadi revolusi pengolahan data, otomatisasi kantor, telekomunikasi dan aplikasi lainnya dalam teknologi informasi yang digunakan dan berpengaruh langsung pada kinerja perusahaan besar maupun kecil. Tahun 1990-an banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi hampir pada setiap peningkatan kinerja perusahaan dalam pengawasan manajerial. Contoh mesin scanning pada supermarket dan ATM. Selanjutnya ada pengaruh perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya perkembangan ide mendesain sebuah sistem informasi yang meningkat pesat seperti pada stasiun radio, stasiun televisi, dan surat kabar. Kesempatan penerapan sistem informasi telah membawa penggunaan teknologi yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena dihadapkan pada permintaan jasa yang berkembang, kebanyakan departemen sistem informasi telah melakukan perubahan dramatis dengan dukungan teknologi. Selanjutnya, sistem informasi mempengaruhi organisasi. Ada teori ekonomi dan teori ekonomi mikro, di mana membicarakan keterlibatan sejumlah besar perusahaan di suatu negara dan negara lain dalam skala bahasan ekonomi mikro dan makro dengan segala aspek perdagangan dalam lingkup negara dan internasional. Maka dengan demikian, dalam teori ekonomi mikro, teknologi informasi semestinya menghasilkan keikutsertaan sejumlah manajer menengah dan pekerja khusus yang lebih sedikit, yaitu pada saat teknologi informasi menggantikan tenaga kerja manusia. Selanjutnya ada teori biaya transaksi. Teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya transaksi dan membuatnya lebih bernilai bagi perusahaan untuk melakukan kontrak dengan pemasok luar daripada menggunakan sumber-sumber penawaran dari luar. Selanjutnya teori agensi. Teknologi informasi memungkinkan bagi organisasi untuk mengurangi keseluruhan biaya manajemen dan memungkinkan untuk meningkatkan revenues. Selanjutnya ada teori agensi. Teknologi informasi memungkinkan bagi organisasi untuk mengurangi keseluruhan biaya manajemen dan memungkinkan untuk meningkatkan revenues, sementara manajemen menengah dan pekerjaan clerical dapat dikurangi. Selanjutnya ada teori perilaku, karena teknologi informasi digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai dan keinginan organisasi.
Pengaruh teknologi informasi adalah sebuah refleksi dari apa yang direncanakan atau diinginkan organisasi dan perancang sistem. Sekian, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Eva dengan NPM 08 dari kelas 4B. Apa itu manajemen data? Manajemen data adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan data organisasi. Meski memiliki beberapa sumber data berbeda saat ini, organisasi harus menganalisis dan mengintegrasikan data untuk memperoleh kecerdasan bisnis guna perencanaan strategis. Manajemen data mencakup semua kebijakan, alat, dan prosedur yang meningkatkan penggunaan data dalam batas-batas hukum dan peraturan. Mengapa manajemen data itu penting? Yang pertama, data dianggap sebagai sumber daya yang berharga bagi organisasi modern. Lalu yang kedua, dengan akses ke banyak data dan berbagai tipe data berbeda, organisasi membuat investasi besar dalam penyimpanan data dan infrastruktur manajemen. Dan yang terakhir, organisasi menggunakan sistem manajemen data untuk menjalankan operasi kecerdasan bisnis dan analisis data dengan lebih efisien. Selanjutnya ada meningkatkan pendapatan dan laba. Yang pertama, analisis data memberikan wawasan yang lebih mendalam ke semua aspek bisnis. Lalu yang kedua, kita dapat menindaklanjuti wawasan ini untuk mengoptimalkan operasional bisnis dan mengurangi biaya. Dan yang ketiga, analisis data juga dapat memprediksi dampak masa depan dari keputusan, meningkatkan pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis. Mengurangi inkonsistensi data. Silo data adalah kumpulan data mentah dalam organisasi yang hanya dapat diakses oleh satu departemen atau grup. Silo data menciptakan inkonsistensi yang mengurangi kendala hasil analisis data. Solusi manajemen data mengintegrasikan data dan menciptakan tampilan data terpusat untuk meningkatkan kolaborasi antar departemen. Memenuhi kepatuhan terhadap peraturan undang-undang seperti General Data Protection Regulation atau GDPR dan California Consumer Privacy Act atau CCPA memberi konsumen kontrol atas data mereka. Individu dapat menempuh jalur hukum jika mereka menganggap bahwa organisasi yang pertama mengambil data tanpa persetujuan, lalu yang kedua tidak mengontrol lokasi dan penggunaan data dengan baik, dan yang terakhir menyimpan data meski data telah diminta untuk dihapus. Lalu selanjutnya ada pendapatan database management system atau PBMS, mengkonsolidasikan pencatatan data ke dalam satu database yang dapat diakses dengan berbagai program aplikasi yang berbeda. Software interface antara users dan database, data disimpan satu kali dan terpisah dari program aplikasi. Fungsi database application programs. Yang pertama, membuat dan memproses forms. Lalu yang kedua, membuat dan mengirimkan queries. Lalu yang ketiga, membuat dan memproses reports. Yang keempat, mengeksekusi logika aplikasi. Dan yang terakhir, mengontrol aplikasi. Berikut ada macam-macam database. Yang pertama itu ada operasional, yaitu menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan. Lalu yang kedua itu ada distribute, database yang diulang dan didistribusikan secara keseluruhan ataupun sebagian ke server jaringan pada berbagai lokasi. Lalu yang terakhir itu ada eksternal, berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan online komersial maupun dari berbagai sumber dalam World Wide Web. Lalu selanjutnya ada data warehouse, database berukuran besar yang menyimpan data yang telah disaringkan atau disaring, extracted dari berbagai operasional, eksternal, dan database lain dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada data mart, yaitu database yang menyimpan kumpulan data tertentu dari sebuah data warehouse yang fokus pada aspek tertentu dalam perusahaan, misalnya satu departemen atau satu proses bisnis. Lalu ada data mining, yaitu aktivitas analisis terhadap data dalam suatu data warehouse untuk mendapatkan pola dan kecenderungan yang tersembunyi dalam aktivitas bisnis masa lalu. Selanjutnya ada pengendalian sumber daya data,
Prosedur-prosedur yang harus dipasang untuk pengendalian sumber daya data antara lain, yang pertama itu pembuatan backup arsip data, yang kedua penyimpanan data di lokasi terpisah untuk arsip backup, lalu yang ketiga penentuan akses terbatas atas arsip data berdasarkan otorisasi dan penggunaan password, lalu ada penggunaan teknologi biometrik seperti suara, jari atau cetak retina untuk akses data yang risikonya tinggi. Lalu selanjutnya ada pembatasan kemampuan query agar data sensitif tidak dapat dibaca. Lalu pembuatan backup secara periodik seluruh basis data, dan yang terakhir pembuatan prosedur pemulihan atau recovery untuk memulai suatu sistem dari arsip, backup, dan register transaksi. Lalu di sini ada komunikasi data, berikut ini prosesnya. Yang pertama itu ada terminal, modem, lalu komputer. Gambar menunjukkan skema dasar komunikasi data. Ini adalah bentuk komunikasi komputer paling sederhana. Satu terminal dihubungkan dengan satu komputer. Terminal tersebut dapat menjadi pengirim dan komputer dapat menjadi penerima atau sebaliknya. Seperti halnya komunikasi antar manusia, pesan komputer harus bergerak melalui satu saluran. Lalu di sini ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama itu ada jaringan luas atau WAN. Jaringan luas Wide Area Network atau WAN meliputi area geografis yang luas dengan beragam fasilitas komunikasi seperti telepon jarak jauh, transmisi satelit, kabel bawah laut. Lalu di sini ada contoh dari WAN adalah jaringan perbankan antar daerah dan sistem pemesanan penerbangan. Lalu yang kedua, jaringan setempat atau LAN. Sebaliknya, jaringan setempat atau local area network meliputi area yang terbatas, namun perbedaan ini mulai berubah dengan semakin meluasnya ruang lingkup cakupan LAN. Umumnya, menggabungkan hingga ratusan komputer berlokasi di area yang lebih kecil. Lalu di sini ada aplikasi intranet. Intranet dapat digunakan untuk segala jenis komunikasi, tetapi inilah beberapa yang tampaknya merupakan jenis komunikasi yang sangat baik, yaitu yang pertama itu manual kebijakan dan prosedur, lalu yang kedua informasi produk dan harga, yang ketiga informasi pegawai, yang keempat lowongan pekerjaan, kelima dokumen yang memerlukan tanda tangan, keenam jadwal dan kalender, ketujuh akses ke database, dan yang terakhir akses ke grup web. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.